Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala: wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa qala ta'ala: kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sepanjang hayat. Kalaupun ada hari ini yang paling kita persiapkan, maka tentu seharusnya itu adalah takwa. Karena kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dalam suasana bulan Muharram, bulan yang mulia. Waktu berlalu begitu cepat. Kemarin rasa-rasanya kita baru saja menjumpai bulan Ramadan. Lalu kemudian kita menjumpai bulan haji dan kurban. Dan tahu-tahu hari ini kita sudah berada di bulan pertama di tahun Hijriah. Dan esok kita akan kembali menemui bulan-bulan yang agung itu kembali. Dan lagi seterusnya sepanjang hidup kita. Maka kata Hasan Al-Basri, manusia itu bagaikan kumpulan dari hari-hari. Idza dhahabal ayyam zahaba ba'duhu. Jika berlalu satu hari, maka berlalu pula lah sebagian darinya. Dan satu hal yang tidak kita pungkiri hadirin adalah bahwa kehidupan ini didesain, dirancang oleh Allah tidaklah untuk selamanya, untuk sementara. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat fenomena bagaimana segala sesuatu itu tidak abadi. Kayu yang begitu kokoh pada akhirnya akan lapuk. Besi yang begitu keras pada akhirnya akan berkarat. Dan begitu pula dengan manusia, tidak ada yang abadi. Semua ada masanya, semua ada batasnya, kecuali Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara orang yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling bijaksana dari kalangan orang-orang beriman itu adalah aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang paling mempersiapkan kematiannya. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 185, sebagaimana yang dibacakan oleh khatib di awal tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap manusia pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Ini adalah satu berita yang tidak bisa kita pungkiri, satu kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri. Dan kita sebagai orang beriman, orang beragama,
meyakini seyakin-yakinnya bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan kita meyakini tentang adanya hidup setelah mati, tentang balasan dari perbuatan baik dan buruk, tentang adanya syurga dan neraka. Dan ini semua bukanlah sekedar mimpi, bukanlah sekedar ramalan. Mungkin ada yang berkata hari ini dunia adalah nyata sedangkan akhirat adalah cerita. Tetapi sebentar lagi hadirin, kita akan mengatakan dunia hanya cerita dan justru akhiratlah yang menjadi nyata. Hadirin rahimakumullah, kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Maka mati adalah hidup. Sebuah ironis ketika kita mengira ada orang yang mati maka telah berakhir kehidupannya, padahal sejatinya kehidupannya baru saja dimulai. Dan kita yang belum menjumpai kematian lalah yang belum memulai kehidupan yang sebenarnya. Sebagaimana sebuah perkataan yang dinukil kepada Ali radhiyallahu anhu karamahullahu wajhah, "An-nasu niyam," manusia itu seluruhnya tidur. Fa idza matu intabahu, dan ketika mereka mati barulah mereka terbangun, barulah mereka sadar, barulah mereka terbangun dari mimpinya dan bersiap untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Mati adalah hidup. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap orang yang mati itu mengetahui siapa yang membawanya, siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafankannya, dan siapa yang akan membawanya ke kuburannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Idza wudi'al abdu," ketika fi qabrihi, ketika seorang hamba diletakkan di kuburannya, wa tuwalliya wa dhahaba ashabihi, dan kemudian orang-orang yang mengantarkannya itu berpaling dan meninggalkannya, hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim, sampai dia mendengar suara langkah kaki-kaki mereka. Jadi orang mati itu adalah hidup. Hadirin rahimakumullah, kematian itu adalah suatu keniscayaan yang pasti akan menjumpai kita semua. Dan ketika itu terjadi, maka seluruh amal perbuatan baik kita akan menjadi nyata. Dan fisik yang kita gunakan pada hari itu bukanlah fisik yang hari ini kita gunakan, akan tetapi fisik, casing, bentuk tubuh yang dibentuk oleh Allah dari perbuatan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Boleh saja orang mengatakan, buat apa kita melakukan ibadah? Buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa? Buat apa kita zakat? Dan seterusnya. Kita tidak bisa menjawabnya sekarang. Sama seperti halnya seorang bayi yang bertanya, apa fungsi mata? Kalaupun dijawab mata gunanya untuk melihat, apa yang dilihat dalam kegelapan rahim? Tidak ada yang dilihat. Namun ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibunya, barulah dia akan tahu dan sadar bahwa mata fungsinya untuk melihat, kaki untuk berjalan, dan tangan untuk bekerja. Begitu pula dengan kita manusia. Kita bertanya, apa gunanya kita berkumpul di sini? Apa gunanya kita melaksanakan sholat? Jawabannya nanti hadirin, ketika kita telah keluar dari alam dunia ini dan mulai memasuki alam akhirat yang diawali dengan alam kubur, barulah kita akan mengetahui betapa dahsyatnya balasan dari amal-amal soleh yang kita kerjakan itu. Ada sebuah ayat yang menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang tidak beramal. Dalam ayat tersebut dikatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Maka mereka berkata, ya Allah, seandainya engkau mau menangguhkan kematianku walaupun sejenak saja, tidak 1 tahun, tidak 1 bulan, tidak 1 hari, 1 menit saja ya Allah, maka aku pasti akan bersedekah, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan saleh. Kenapa? Karena ketika seorang mati dibukakan di hadapannya balasan daripada amal-amal solehnya. Dan kehidupan alam kubur hadirin rahimakumullah, kata Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirah.
kuburan itu adalah gerbang awal akhirat. Fa in wa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Jika dia selamat dari kubur, maka setelahnya dia akan lebih mudah. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya lebih akan dahsyat lagi. Hadirin rahimakumullah. Begitu banyak kesempatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak tahu di mana dan kapan kita akan mati. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjauhkannya, menyelamatkannya dari fitnah kubur. Tapi bisakah kita memastikan kita meninggal pada hari Jumat? Tidak bisa, hadirin. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, silahkan kalian mau tidak mau beribadahku, silahkan. Kalian mau tidak mau, kalian mau bermaksiat kepadaku, silahkan. Tapi jangan hidup di bumiku." Di mana kita akan hidup, hadirin, kalau bukan di bumi Allah? Silahkan kalian mau bermaksiat kepadaku, tapi jangan gunakan air-airku, jangan gunakan api-apiku, jangan gunakan udara-udaraku. Apakah kita bisa hidup tanpa air, tanpa udara, hadirin? Silahkan bermaksiat kepada Allah, namun ketika mati, maka ucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir katanya, akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, pasti masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kata dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. In kana zanian, meskipun dia berzina. In kana fasikon, meskipun dia fasik. In kana sarikon, meskipun dia mencuri. Akan tetapi jikalau di akhir katanya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Namun bisakah kita memastikan bahwa di akhir hayat hidup kita mengucapkan kalimat tersebut? Belum tentu, kecuali atas hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya, hadirin, kata Nabi, orang yang meninggal lalu kemudian disolatkan oleh banyak orang. Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang. La yusyrikuna bihi syai'a, la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Siapakah yang akan menyolatkan kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murra bi janazatin fa usni 'alaiha khaira." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wajabat." Melintas sebuah jenazah, lalu kemudian orang-orang memuji jenazah tersebut, menyaksikan, bersaksi atas kebaikan-kebaikan jenazah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wajabat." Apa itu wajabat ya Rasulullah? Tanya seorang sahabat. Surga, wajib baginya surga. Hadirin rahimakumullah. Jutaan manusia, orang-orang yang beriman, disiksa di alam kubur. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dikeluarkan, dimasukkan ke dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar dan doa-doa dari orang-orang yang hidup, yang seiman dengannya. Apalagi jika yang meninggal itu adalah orang tua kita. Betapa sedihnya jika anaknya tidak mendoakannya, tidak membantu membebaskan orang tuanya dari siksa kubur. Rugi, hadirin. Anak yang kita besarkan, kita sekolahkan setinggi-tingginya, namun ketika orang tuanya mati, anak tersebut tidak mendoakannya, tidak mampu mengeluarkannya, meringankannya dari azab kubur. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, Khatib ingin menyampaikan sebuah perkataan ulama. Ada kerugian yang teramat besar bagi manusia. Yang pertama adalah laki-laki yang tidak pernah masuk ke dalam masjid. Namun ketika dia meninggal, dia
dibawa ke dalam masjid, maka itulah pertama dia masuk masjid. Inilah kerugian yang paling besar. Lalu golongan yang kedua adalah seorang wanita yang semasa hidupnya tidak pernah dia menutup aurat. Namun ketika dia meninggal, seluruh auratnya ditutup rapat-rapat dengan kain kafan. Inilah kerugian yang teramat besar bagi manusia. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.